Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Siddiq Nasution, NIM 23040203 atau 23003, berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro di Universitas Sumatera Utara, dan saat ini saya masih menginjak di semester 4. Masih semester 4, bukan semester 5, 6, 7, apalagi 8. Oke, di sini saya akan mempresentasikan atau membuat video presentasi tentang apa yang saya buat dan saya cari dan juga saya kerjakan. Di sini saya mengambil judul yaitu pemodelan penyebaran penyakit dalam populasi, stochastic epidemiological models. Di sini saya di proses stokastik dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Fauzi STMT selaku dosen mata kuliahnya. Nah, di sini pendahuluan yang saya ambil untuk membuat skripsi ini, tugas skripsi. Yang pertama, 1.1 latar belakang, yaitu pandemi COVID-19 mengungkapkan betapa kompleks dan tidak pastinya penyebaran penyakit menular. Model matematika telah banyak digunakan untuk memprediksi dinamika infeksi. Salah satunya adalah model SIR. Namun, pendekatan deterministik seringkali gagal menangkap fluktuasi acak, terutama dalam populasi kecil. Oleh karena itu, model stokastik menjadi pendekatan alternatif yang penting untuk dikaji. Nah, di sini teman-teman sekalian, saya mempresentasikan ini untuk skripsi yang hanya 40% saja. Jadi, seluruh informasi ataupun bentuk-bentuk penelitian ataupun informasi yang kalian dapatkan di sini itu hanya 40% dari hal yang sebenarnya. Jadi di sini kami diberi tugas hanya untuk mengerjakan 40%-nya saja di bidang skripsi. Nah, kemudian di sini rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu bagaimana merancang model epidemiologi stokastik berbasis SIR, bagaimana model ini ditetapkan pada data penyebaran COVID-19 di kota X. Nah, kota X ini sebenarnya saya jelaskan, saya wakilkan untuk di kota Medan. Apa saja perbedaan hasil prediksi antara model stokastik dan deterministik? Oke. Yang kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian saya sini hanya untuk merancang model stokastik SIR untuk penyebaran penyakit, kemudian menetapkan model pada datanya COVID-19 pada data nyata maksudnya. COVID-19 di kota X, yaitu kota Medan. Bukan kota, kenapa saya ngambil kota Medan? Karena di kota Medan ini kota metropolitan, dan kenapa sih nggak ngambil yang lain? Karena kota-kota lain seperti Tebing Tinggi ataupun kota Sairlampah ataupun yang manapun itu kurang disorot media mungkin ya. Yang ketiga, menganalisis kelebihan pendekatan stokastik dibandingkan deterministik. Kemudian manfaat penelitian. Nah, di sini manfaat penelitian yaitu memberikan wawasan ilmiah tentang penerapan proses stokastik dalam epidemiologi. Yang kedua, menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan kesehatan berbasis simulasi probabilistik dan juga menyediakan alat bantu prediksi yang fleksibel dan realistis. Nah, di sini metode penelitian yang saya bawakan yaitu yang pertama, jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif berbasis simulasi numerik. Yang kedua, data penelitian yaitu data jumlah kasus COVID harian COVID-19 di kota X yaitu kota Medan dari Dinas Kesehatan setempat. Yang kemudian yang ketiga yaitu model SIR stokastik dibangun dengan parameter laju penularan atau beta laju pemulihan. Nah, di sini agak rumit sebenarnya rumus stokastik, namun saya lewatkan saja. Lanjutan metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian yang saya pakai juga yaitu mengimplementasi simulasi dengan Python. Untuk memodelkan penyebaran COVID-19 di kota Medan digunakan model SIR stokastik dengan pendekatan simulasi Monte Carlo. Berikut adalah kode Python yang saya gunakan. Di sini kode Python yang saya gunakan selain dari yang saya ketahui dan juga saya mengerti, di sini juga saya membantu menggunakan AI agar kodenya dapat digunakan juga secara bagus dan bisa jalan dan juga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kemudian ini juga sepertinya masih kode Python yang saya gunakan.
Kemudian di sini lanjutannya yang ke-6, 3.6, yaitu populasi Kota Medan sekitar 2,5 juta jiwa. Kasus awal diasumsikan terdapat 10 kasus aktif pada awal Januari 2025. Kemudian laju penularannya itu 0,3 berdasarkan estimasi dan literatur dan data lokal. Kemudian laju pemulihannya itu hanya 0,1. Jadi ibarat di sini hanya 3:1. Nah, di situ makanya kita dapat simpulkan bahwasanya lebih banyak di penularan daripada pemulihan. Dan itu juga yang terjadi di dunia itu pada saat zaman COVID-19. Diasumsikan rata-rata waktu pemulihan adalah 10 hari. Di sini hanya diasumsikan, bukan berarti ini yang fakta, tetapi ini hanya 10 hari saja. Kemudian durasi simulasi 90 hari dari Januari sampai Maret 2025. Kemudian sumber data yang saya pakai adalah data kasus COVID-19 di Sumatera Utara, diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini ada grafik dan pembahasan. Dapat kita lihat bahwasanya garis biru menunjukkan rata-rata jumlah kasus yang aktif harian dari 1.000 simulasi. Nah, di situ dia mulai naik hingga turun kembali. Kemudian area biru muda yang mengelilingi area biru tua itu adalah menunjukkan rentang antara persentil ke-5 dan ke-95. Tadi kita di situ antara 5 dan 95 mempresentasikan kemungkinan variasi kasus yang realistis dari skenario terbaik hingga terburuk. Dan juga kita dapat simpulkan bahwasanya itu adalah hal yang penalaran yang paling realistis menurut dari 5 sampai 95 hari. Nah, dari semua yang saya terangkan itu, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian dan simulasi menggunakan model SIR dan SEIR, stokastik dapat disimpulkan bahwa model stokastik memberikan pendekatan yang lebih realistis terhadap ketidakpastian dalam penyebaran penyakit menular seperti COVID-19, khususnya dalam populasi besar seperti Kota Medan. Nah, di sini kenapa saya mengambil kesimpulan itu, bahwasanya stokastik ini hanya membantu untuk merealistiskan saja, bukan berarti dia pasti, karena yang pasti hanya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, simulasi dengan model SEIR memperlihatkan bahwa fase terpapar memiliki kontribusi signifikan dalam penentuan waktu puncak kasus aktif. Dan yang ketiga, dari simulasi Monte Carlo, sebanyak 1.000 kali jumlah maksimum rata-rata kasus aktif terjadi sekitar hari ke-45 dengan jumlah kasus aktif mencapai 150.000 dari 150.000 orang pada skenario rata-rata. Nah, kemudian saran yang dapat saya buat untuk pemerintah Kota Medan ketika ada terjadi hal seperti ini lagi yang tidak diinginkan. Yang pertama itu, pemerintah daerah perlu menggunakan model stokastik sebagai bagian dari strategi early warning system untuk memprediksi dan merespon lonjakan kasus secara adaptif. Kemudian yang kedua, untuk penelitian selanjutnya disarankan memasukkan parameter tambahan seperti tingkat kematian, vaksinisasi, kemudian serta heterogenitas kontak antar individu agar model lebih mendekati kenyataan. Dan yang ketiga, penelitian ini juga dapat diperluas untuk komparasi antar kota atau pengaruh kebijakan tertentu terhadap laju penularan. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak enak atau tidak pantas saya ucapkan, saya mohon maaf, karena semua hal yang salah itu terhadap diri saya sendiri. Apabila yang benar itu dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.